Hai semua, setelah masukin krim ke piping bag, jadi sekarang pertama-tama itu kita harus masukin spritnya ke dalam piping bag. Ya kayak gitu ya. Nah setelah itu kita tuh harus bikin warna utamanya dulu. Kalau misalnya kita mau bikin warna yang lebih muda, jadi nanti tinggal warna yang lebih tua kita campurin putih. Jadi ambil warna putih sedikit ke dalam piping bag. Kalau aku di sini pakai pewarna fuchsia ya, sama pewarna pink. Pakai pewarna fuchsia tuh harusnya sedikit aja. Kita harus lebih banyak pakai yang warna pink. Ya diaduk-aduk. Kalau warnanya masih kurang terlalu pink kayak gitu kan, masih terlalu ungu, bisa ditambahin lagi ya pewarna pinknya, berarti kurang terlalu baik fuchsianya. Nah kalau udah, kita akan campurin yang warna tua itu dengan yang warna putih biar agak lebih mudah. Ambil piping bag baru, ambil yang pewarna yang tua sedikit, masukin putih. Kalau aku biasanya diaduknya hanya 2 kali aja biar warnanya lebih nggak tercampur gitu, jadi ada gradasinya kayak gitu. Setelah udah digunting, dimasukin ke piping bag yang ada tipnya. Nah udah. Nah kalau kita mau bikin itu, kita harus kasih sedikit krim agar kertasnya menempel biar nanti tidak jatuh. Setelah buat base kita bentuk bulat ya, harus bulat biar kokoh. Nah itu tip bagian yang kecil ada di atas, yang besarnya menempel sama krim. Kita buat satu bulatan dulu yang kecil di tengah-tengah, lalu buat kelopak-kelopak selanjutnya kecil-kecil aja, pelan-pelan. Kalau bisa speednya agak menutup agar kelopaknya lebih menutup ke dalam. Nah semakin lama kelopaknya boleh semakin panjang, sama speednya boleh ditegakin dikit agar kelopaknya semakin tegak. Nah ya kelopaknya makin panjang kayak gitu ya. Nah kalau misalnya udah bulat, kita harus berhenti dan jangan sampai base-nya habis, karena kalau sampai base-nya habis bawah itu bunganya akan kelihatan kayak terlalu besar gitu. Jadi sebelum base-nya habis dan sudah bulat kita stop. Setelah itu aku akan jelasin yang kelihatan dari samping ya. Nah yang di bawah itu kenain sama krim, buat bulatan kecil. Nah lalu buat kelopak-kelopak selanjutnya, bisa dilihat ya, mulai kelopak setelahnya itu selalu di belakang kelopak sebelumnya. Nah kayak gitu. Nah makin lama makin panjang ya kelopaknya. Sama kalau mau buat bunga kayak gini, tenaganya tuh harus pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan nanti bunganya jadi kayak gendut-gendut ya. Lama-lama mulainya harus turun dari agak bawah dan kelopaknya makin lama makin panjang. Kalau udah bulat sudah berhenti. Jadi ini namanya bunga rose. Sekarang ini aku pakai spuit Ateco 81 ya. Kita mau bikin krisantemum. Caranya pertama dinaikin kelopaknya ke atas 2 biar ada bentukan bulat kayak gitu. Setelah itu kelopak selanjutnya sama seperti yang tadi,
pelan-pelan aja. Kelopak selanjutnya selalu mulai di belakang kelopak sebelumnya ya, dinaikin ke atas pelan-pelan kayak gitu. Semakin lama kelopaknya itu nanti akan semakin panjang dan semakin kebuka. Nah, kalau misalnya besar bunganya udah sebesar base-nya itu, kita udah mulai buka ya. Lihat deh, aku tarik-tariknya udah mulai tarik keluar. Semakin lama semakin panjang, kalau aku semakin miring sama semakin kebuka. Nah, kayak bagian atasnya ditarik keluar gitu, biar bunganya agak mekar-mekar terlihatnya. Ini juga sama kayak yang tadi ya, kalau misalnya udah bulat, kita stop aja bunganya. Nah, semakin lama semakin mekar. Ini juga sama ya, jangan sampai habis base bawahnya. Ya, sudah. Lihat deh, ada gradasinya. Nah, ini cara bikin base ya, bulat aja. Kalau base-nya semakin besar, bunganya akan semakin besar. Kalau bikin base-nya kecil, bunganya jadi lebih kecil. Ini cara dari atas. Jadi awalnya kayak nutup-nutup dulu bunganya ya, jangan langsung mekar. Nanti kalau udah sebesar base, baru kita pekarin. Nah, ini sudah mulai mekar karena bunganya udah segede base ya. Ditarik-tarik. Nah, itu kan ada gradasi warnanya. Itu karena kita tadi ngaduknya nggak gitu rata, makanya kalau aduknya kayak cuma sekali dua kali gitu, nanti jadi warnanya bagus bunganya. Dalam satu bunga bisa ada 2-3 warna. Kalau udah bulat, udah selesai. Nah, sekarang kita buat peony. Peony itu pakai squid 117 ya. Sama kayak squid bikin rose, cuma ini versi besar. Sama juga bagian gendut ada di bawah, bagian tipisnya di atas. Kita buat kelopak tengahnya dulu. Kalau mau 3 kelopak juga boleh, kalau 1 kelopak juga boleh, yang penting ada bulatan ya di tengahnya. Ini sama kayak bikin rose kecil. Pelan-pelan aja, ketutup-tutup dulu. Nah, kalau misalnya peony ini bedanya akhir-akhirnya kita akan kriwilin dia, jadi dia bukannya agak keriting-keriting gitu ya. Caranya itu sambil dikeluarin, squidnya itu agak digerakin, jadi dia kelopaknya akan kayak kriwil-kriwil gitu. Kalau udah bulat, kita stop. Tada, peony. Nah, ini buat base-nya segitu aja. Ini aku kasih lihat cara dari samping ya, cara kriwilinnya ya. Ini sama, buat bulatan dulu. Nah, kecil-kecil aja. Habis itu selalu mulainya di belakang kelopak sebelumnya. Kalau udah lumayan mau sebesar base, kita mulai kriwilin ya, kayak gitu. Jadi splitnya dinaikin, terus sambil tangan kirinya diputar, lalu diturunin lagi, kayak membentuk huruf M atau kayak bentuk love gitu. Lama-lama kelopaknya harus semakin besar ya dan semakin panjang, tapi kriwilnya tetap harus dikriwilin.
Untuk buat bunga-bunga ini, tangan kanan kita tuh harus diam, yang kita putar itu tangan kiri kita ya, kita harus putar nilnya. Oke. Nah, semakin panjang. Kalau udah bulat, boleh stop. Nah, ini peonnya. Tada, thank you.